Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ibu Anissa Fitri, mata pelajaran matematika kelas 8 ya. Nah, untuk mengikuti materi Ibu, kalian ada baiknya mengikuti video pembelajaran dan ini. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum memasuki dan menyimak video pembelajaran itu, nah, kalian berdoa dulu sebelum belajar. Doa Ibu ambil dalam agama Islam. Kita dimulai. Doa selesai. Himbauan protokol kesehatan ya, untuk mengikuti video pembelajaran ini juga kalian harus mengikuti disiplin protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan ya, bersih ya, jaga jarak, dan hindari kerumunan apabila berada di luar rumah. Oke, kita masuk materi pembelajaran kita, yaitu relasi dan fungsi. Nah, untuk mengetahuinya kita mulai dulu dari relasi. Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal domain dan anggota daerah kawan kodomain. Nah, untuk mengetahuinya, ini Ibu ada kasih gambarnya bahwa kata dari domain itu, atau daerah asal itu disingkat dengan istilah DR ya. Dan anggota daerah kawan atau dikatakan dalam matematikanya adalah kodomain, itu disingkat dengan KF. Di relasi ini ada daerah kawan, daerah asal, dan ada daerah kawan. Daerah asal ini untuk sampai ke daerah kawan akan menghasilkan yang namanya RF atau disebut dengan range atau range, yang artinya adalah daerah hasilnya. Maksudnya itu daerah hasilnya adalah perpindahan dari himpunan dari daerah asal tadi ke daerah kawan. Kita akan menghasilkan yang namanya daerah hasil. Relasi ini dari dua buah himpunan tadi dapat dinyatakan bahwa relasi ini mempunyai 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, biasanya kita singkat bahwa diagram kartesius itu adalah termasuk diagram batang ya. Diagram untuk mengetahui ya dari kesimpulan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan ini, aku akan kasih dalam video berikutnya. Nah, untuk contoh diagram panah itu apa? Yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya ya, kita ambil contoh soalnya. Ada 4 anak, yaitu Edi, Budi, Susi, dan Wati. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Mana si Edi itu suka buah melon ya. Budi suka buah mangga. Susi suka buah apel. Untuk membuat relasi dengan menggunakan diagram panah, kita buat bahwa anggota domainnya, ini domain ya, domainnya adalah A, dan kodomainnya atau daerah kawannya itu adalah B. Nanti menyukai ini adalah relasinya ya, dimana Edi menyukai melon. Budi menyukai mangga. Susi menyukai apel. Wati menyukai melon.
dan juga suka jeruk. Ya, Wati ini tadi ya. Wati suka buah melon dan suka buah jeruk. Kedua, diagram Cartesius, yaitu anggota himpunan A. Anggota himpunan A-nya terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Nah, ini menggunakan diagram Cartesius itu atau kita kenal dengan diagram batang. Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Kita kenal dengan diagram batang. Dimana relasinya yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan nokta ataupun titik seperti ini. Ya. Contohnya, dari relasi tadi yaitu himpunan A, Edi, Budi, Susi, Wati. B, himpunan B-nya adalah apel, melon, mangga, jeruk. Dapat digambarkan dengan menggunakan diagram Cartesius seperti ini. Ya. Untuk himpunan B itu adalah Y. Untuk himpunan X adalah A. Edi suka dengan menggunakan nokta titik tadi kan. Edi suka melon. Di sini. Terus Budi suka mangga. Susi suka apel, ini noktanya. Wati suka jeruk dan suka melon. Noktanya ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu adalah di mana relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yaitu di mana anggota A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Himpunan A ditulis yang pertama, himpunan B ditulis dengan yang kedua. Contohnya himpunan A, Indonesia, Jepang, Korea, Prancis. Ya. Himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari negara dan ibu kotanya. Nah, kita tulis tadi katanya himpunan A itu ditulis yang pertama ya. Berarti Indonesia berpasangan dengan Jakarta. Ya, ibu kotanya adalah Jakarta. Karena pasangan berurutannya ditulis dengan negara dan ibu kotanya. Ya, Indonesia ibu kotanya Jakarta. Jepang ibu kotanya Tokyo. Korea ibu kotanya Seoul, negara Prancis ibu kotanya Paris. Dan sekarang fungsi, ya, fungsi atau yang kita kenal dengan pemetaan, ya, yaitu merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ya, dipasangkan artinya tepat satu ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sama dengan relasi tadi, ada domainnya. Dan himpunan anggota B itu dikatakan dengan daerah kawan atau kodomain, ya, sama. Dan hasil pemetaan dari domain dan kodomain itu disebut dengan range atau fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Sama seperti relasi, ada tiga fungsi mempunyai ada tiga bentuk, yaitu ada diagram panah, diagram Cartesius atau diagram batang, dan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat contohnya. Yang pertama ya, menggunakan diagram panah. Nih, kesimpulan ya, tadi kalau bedanya dengan relasi-relasi itu banyak ya. Dia bisa meluas kemana-mana temannya. Kalau dia fungsi hanya satu, tepat satu angka
ke himpunan, dari himpunan A ke himpunan B, seperti ini. Ya. Nah, A tepat satu angka. Contohnya A, pemetaannya itu di B, tepat satu angka saja. Contohnya ya, ini kesimpulannya diagram panah itu domainnya adalah, atau kita kenal dengan DF, adalah A. 1, 2, 3. Domain adalah B, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari range hasilnya adalah 1 dipetakan, yaitu 2, 3, 4. Berarti hasil dari 1 dipetakan ke 2, hasil dari 2 dipetakan ke 3, hasil dari 3 dipetakan ke 4. Ya. Contohnya, sebuah fungsi dapat dituliskan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misalkan, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, maka dinotasikan atau simbolnya adalah Fx. Dengan aturan F dipetakan dengan X, di mana 3X tambah X ya. Nilai Fx tadi ini ya, dinotasikan dari himpunan F ini. Fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan G, yaitu diaturkan dengan F. Memetakan X di mana 3X tambah 3. Artinya fungsi F memetakan X ke 3X tambah 3 ini ya. Ini adalah kata-kata matematikanya, tulisan matematikanya, dan arti katanya itu adalah F memetakan X ke 3X tambah 3. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X tambah 3, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X tambah 3. Nah, nilai Fx ini tadi kita tukar menjadi seperti ini. Dinotasikan dengan Fx ini tadi yang menjadi Fx sama dengan 3X tambah 3. Nah, untuk mencari uraian dari rumusnya adalah bahwa F memetakan X itu ke AX tambah B dengan X adalah anggota domain F, maka fungsi dari F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan kodomain dan domain. Nah, contohnya ya, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Fx sama dengan 3 kurang 5x. Berapa nilai F jika X-nya itu diganti dengan minus 4? Cara pembahasannya, Fx tadi kita tulis dengan matematikanya adalah Fx sama dengan 3 dikurang 5x. Untuk mendapatkan nilai F minus 4-nya, kita substitusikan nilai X itu menjadi sama dengan minus 4. Maka persamaannya, X-nya tadi diganti minus 4 menjadi 3 dikurang 5. Ganti nilai X ini ganti menjadi minus 4. Maka F minus 4 sama dengan 3 ditambah 20. Kenapa jadi ini berubah tanda menjadi positif? Karena minus 5 dikali dengan minus 4. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Hingga F minus 4 sama dengan 23. Oke, untuk tugasnya kalian bisa lihat di video pembelajaran ini ya. Ini ya. Tugasnya ada, bisa kalian lihat ya, itu akan lama tugasnya, kalian bisa